إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu, sidang salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah pada subuh pagi ini alhamdulillah kita kedatangan Ustadz tamu yang cukup jauh, yaitu dari Pekanbaru Riau, yaitu Bapak Ustadz Dr. Dian Oka Putra. Alhamdulillah beliau telah hadir di tengah-tengah kita untuk mengisi kajian Sabtu subuh ini. Dan beliau adalah seorang akademisi atau dosen dari Universitas Muhammadiyah Riau. Dan juga beliau adalah salah seorang pengurus wilayah Muhammadiyah Riau, itu di Wakil Ketua Majelis Tabligh. Dan alhamdulillah pada pagi ini insyaallah beliau akan mengangkat tema yang cukup menarik, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi yang akan kita ikuti nanti. Dari tema yang beliau ini yang akan angkat pada Sabtu subuh ini adalah pendidikan ala Rasulullah SAW. Itu langsung saja, waktu lebih kurang 1 jam Pak Dokter, kami persilakan untuk menuju kursi. Insyaallah. Ya, mari kita awali kajian kita ini dengan baca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, persilakan Pak Dokter. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yaghsha' wa min nafsin la tasba' wa min du'ain la yusma'. Amin ya rabbal alamin. Ahibati fillah rahimallahu tabaraka wa ta'ala, para jamaah subuh yang hari ini Allah berikan keberkahan kepadanya. Bersyukur kepada Allah dengan berbagai macam nikmat yang pagi ini kita dapatkan. Nikmat yang pertama, kita hari ini Allah bangkitkan kembali dari kematian panjang kita tadi malam. Allah tidurkan kita, ada yang tak bangun, ada juga yang tidur selamanya. Namun ternyata pagi ini Allah ternyata masih memberikan kesempatan untuk kita beribadah kepadanya. Kemudian yang kedua, keberkahan yang kedua, ternyata kita memilih untuk memulai pagi ini beribadah kepadanya. Dan salah satu ibadah sunnah yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ajarkan dalam kitab Syama'ilul Al-Muhammadiyah karangan Imam At-Tirmidzi, diceritakan aktivitas Rasulullah itu ya, ketika bangun di sepertiga malam, kemudian bertahajud, berzikir, kemudian menuju masjid, setelah masjid bertaklim bersama para sahabat. Jadi setelah sholat subuh itu sunnah Rasul itu bertaklim, ya, mengajar beliau, mendidik. Ini salah satu sunnah yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga, keberkahan yang datang pada pagi hari ini adalah hujan yang Allah berikan kebermanfaatan. Allahumma shayyiban nafi'an. Semoga bermanfaatnya hujan tersebut, hujan ini untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang sama-sama kami muliakan karena Allah tabaraka wa ta'ala. Yang pertama, saya berterima kasih sekali. Ya. Saya sebenarnya datang ke Bali ini ya, untuk berbisnis ya. Saya di samping seorang dosen ya,
sebagai seorang ASN. Saya juga seorang memiliki usaha tour travel. Ya, alhamdulillah hari ini saya bawa orang dari Malaysia untuk berlibur ke sini. Maka setiap daerah yang saya kunjungi saya selalu mengkomunikasikan dengan pimpinan wilayah setempat. Ketika saya ke Batam, dalam kasus Rempang, itu juga saya berkunjung, saya hubungi pihak wilayah sampai saya datang ke daerah Rempang tersebut, sampai ke titik masalah tersebut saya kunjungi. Nah, seperti itu beberapa tempat, beberapa titik. Ke Medan juga seperti itu, dan beberapa daerah selalu saya berkunjung karena untuk bersilaturahmi. Itu saja intinya, ya, untuk menguatkan ukhuwah di antara kita. Nah, alhamdulillah hari ini saya berkunjung, ya, alhamdulillah dijamu yang sangat luar biasa. Maka bapak-bapak, ibu-ibu yang kami muliakan karena Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka kita mencoba, ya, mengangkat sebuah tema yang hari ini sangat relevan sekali tentunya dalam kondisi kemudian visi misi pemerintah. Ini kita bicara pemerintah, ya, tetapi kita dukung, ya. Ada kebetulan karena saya S3 saya pendidikan, ya, tentang tafsir Gurindam 12 karya Raja Ali Haji, bagaimana pendidikan anak, ya, menurut Gurindam 12. Ini Raja Ali Haji ini adalah peletak bahasa pertama di Indonesia. Jadi kita ini belum punya bahasa, tetapi Raja Ali Haji pada waktu itu meletakkan nilai-nilai bahasa. Nah, maka saya tafsirkan Gurindam tersebut dalam pendidikan anak. Maka kita bicara pada hari ini tentang kurikulum pendidikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami muliakan karena Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ketika kita memulai, ya, saya ingin mengambil sebuah legal standing kita tentang sebuah undang-undang yang menjadi legitimasi kita. Ya, apakah betul quo vadis pendidikan kita ini mengarah kepada pendidikan Islam? Apakah betul pendidikan kita ini seharusnya kepada pendidikan Islam? Ini kita bicara data dan fakta, kemudian berbicara tentang data-data dan bagaimana konsep yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampaikan, bagaimana kurikulum yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ajarkan, dan pendidikan apa yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ajarkan dalam 23 tahun mendidik sebagai seorang guru terbaik, dan akhirnya melahirkan generasi-generasi terbaik para sahabat yang subhanallah, yang sangat luar biasa sekali dalam berjuang selama 23 tahun Rasulullah mendidik. Maka saya ambil sebuah undang-undang nomor 20 tahun 2003. Apa kata bunyi undang-undang tersebut? Bahwa sesungguhnya tujuan pendidikan nasional menurut Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas, sistem pendidikan nasional, adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Nah, itu Undang-Undang tahun 2003. Artinya apa? Quo vadis potensi pendidikan peserta didik agar menjadi manusia yang beriman. Itu yang pertama dulu. Ini jangan sampai, ya, bicara tentang pendidikan, tapi ketika bicara pendidikan ternyata tidak masuk dalam kategori beriman. Maka banyak di antara kita, ya, pendidikan yang tinggi di sana, yang besar di sana. Kalaulah kita mungkin mau ada beberapa kelompok yang ingin berkiblat ke barat dengan sistem pendidikan yang sangat maju, yang sangat luar biasa, tapi mereka salah. Bahwa ternyata kriminalitas juga tertinggi di sana, kemaksiatan juga tertinggi di sana, kalaulah mereka berbicara tentang pendidikan yang maju di sana. Maka kalau ketika bicara tentang pendidikan yang maju, kemudian mereka berkaca kepada pendidikan-pendidikan besar di barat, di Eropa sana, tapi mereka salah bahwa ternyata kriminalitas, potensi-potensi kemaksiatan terjadi besar juga di sana. Maka tujuan pendidikan kita di Indonesia ini pertama, ya, dalam undang-undang ini bicara tentang menjadikan peserta didik yang beriman. Itu yang pertama yang harus kita
kita garis bawahi, yang harus kita komitmenkan, dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua adalah takwa. Bapak, ibu-ibu yang kami muliakan kan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sampai di sini jelas. Nah, baru kita tarik. Ini kan programnya visi misi presiden kita, ini kan pendidikan Indonesia Emas 2045. Tahun ini 2025, berarti 2045 itu sekitar 20 tahun lagi ya Pak ya. 20 tahun lagi. Bayangkan anak-anak kita pada hari ini yang tentu akan mendapatkan pendidikan Indonesia Emas 2045 karena mereka yang akan melanjutkan estafet perjuangan ini. Mereka akan yang melanjutkan perjuangan ini. Lantas bagaimana pendidikan yang akan diusulkan? Bagaimana pendidikan tersebut? Kalaulah seandainya ya, komitmen keluarga mereka, komitmen lingkungan mereka, komitmen kelompok mereka tidak membersamai dalam pendidikan Indonesia Emas 2045 tersebut. Lantas bagaimana? Maka ketika saya teliti pendidikan Indonesia Emas 2045 tersebut, bapak-bapak, ibu-ibu yang kami muliakan, ternyata kurikulum tersebut ternyata sudah dibentuk oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sudah dibuat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah pendidikan Indonesia Emas 2045, bahwa ternyata kurikulum pendidikan yang harusnya diajarkan adalah kurikulum pendidikan ala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Kenapa kok Rasulullah pula yang menjadi role model, guru terbaik? Kenapa Rasulullah pula yang menetapkan nilai-nilai pendidikan tersebut? Padahal kita bicara 2045. Karena bapak-bapak, ibu-ibu yang kami muliakan kan Allah Tabaraka wa Ta'ala, ketika saya teliti ya, Pak Presiden kita ini kan punya astacita namanya kan. Astacita pertama tersebut ya ideologinya Pancasila. Maka ideologi Pancasila itu sangat relevan terjadi ya dalam kehidupan bangsa kita. Relevan terjadi bahwa Indonesia, ideologi Pancasila tersebut adalah ketuhanan yang Maha Esa. Berarti artinya adalah berketuhanan. Kemudian demokrasi dan HAM. Demokrasi yang maknanya di sini adalah bertawun, bertolong menolong, kemudian bersilaturahim, bermusyawarah. Itu salah satu. Kemudian komitmen terbaik adalah memperkuat pembangunan SDM. Astacita yang keempat itu juga relevan dalam komitmen keislaman. Maka bapak-bapak, ibu-ibu yang kami muliakan karena Allah Tabaraka wa Ta'ala, lantas apa sih kurikulum-kurikulum yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Bagaimana kurikulum-kurikulum tersebut yang seharusnya hari ini 2025 ini akan membawa pendidikan Indonesia Emas 2045 bukan hanya secara retorika semata, bukan hanya secara live eyes semata, tidak hanya semata hanya omongan doang, tapi secara aplikatif juga maknanya betul-betul ada. Maka bagaimana kurikulum pertama yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Maka sesuai dengan undang-undang tersebut, bahwa bapak, ibu-ibu yang kami muliakan karena Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka komitmen terbesar ya, bahwa pendidikan tersebutlah yang akan mengangkat derajat bangsa ini, dan pendidikan Islamlah yang menjadi salah satu-satunya solusi dalam pendidikan Indonesia Emas. Maka janji Allah, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilman darajat. Allah itu akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu di antara kamu beberapa derajat. Maka sudah seyogyanya ya, pengangkatan derajat dari segi ilmu tersebut dimulai dari pendidikan. Maka pendidikan yang bagaimana yang diajarkan Rasulullah selama 23 tahun kepada para sahabat, kepada para keluarga? Maka yang pertama, pendidikan yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tak lepas dari pendidikan yang disebut dengan pendidikan tauhid. Pendidikan tauhid tersebutlah yang senada dengan ketuhanan yang Maha Esa kita, Bapak Ibu. Maka pendidikan tauhid diajarkan oleh Rasulullah berapa tahun, Bapak? Pendidikan tauhid diajarkan oleh Rasulullah itu 13 tahun di kota Mekah. 13 tahun lamanya ayat-ayat Makkiyah tersebut berbicara tentang tauhid. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, semua itu turun di masa
Priorisasi pertama Rasulullah di Mekah. Artinya apa? Rasulullah menguatkan komitmen tauhid para sahabat terlebih dahulu. 13 tahun lamanya Bapak Ibu. Lah kita, pendidikan kita, agama berapa? Apakah sampai 13 tahun pendidikan agama? Ini saya kritik nih waktu acara Rakernas Ismuba. Ismuba tuh kurang kalau dalam satu kali seminggu itu Islam, Muhammadiyahan, bahasa Arab itu kurang. Rasulullah itu 13 tahun tauhidnya. Dalam Ismuba itu tuh tauhidnya cuma beberapa bab. Takkan mungkin tauhid tersebut sampai. Ini yang pertama. Kemudian akhirnya saya berikan solusi. Solusinya adalah ternyata Bapak-bapak, Ibu-ibu, 4 tahun pendidikan yang diajarkan Rasulullah di kota Mekah. Ternyata selama 4 tahun dakwah secara sembunyi-sembunyi, Rasulullah mengajarkan pendidikan tauhid itu di mana? Di rumah seorang pemuda yang bernama Arqam bin Abil Arqam. Artinya apa? Ternyata pendidikan tauhid dimulai dari rumah. 4 tahun pendidikan dari rumah. Artinya apa? Siapa gurunya? Gurunya adalah ayah dan ibunya. Al-ummu madrasatul ula wal abu mudiruha. Banyak di antara kita bapak-bapak, ibu-ibu menyalahkan pendidikan kita, menyalahkan sekolah. Ini SD Muhammadiyah 3 yang salah. Karena anaknya nggak benar semua. Anak saya kok jadi nakal di sekolah Pak? Di rumah Pak. Apa yang Bapak didik? Itu kan kebanyakan kan para guru, para orang tua kan. Seharusnya sekolah adalah tempat fasilitator saja, sebagai fasilitas saja untuk mereka menemukan sosial mereka, untuk menguatkan silaturahim mereka, untuk menguatkan komitmen mereka terhadap ukhuwah mereka. Dan ternyata pendidikan yang terbaik tersebut terlahir dari rumah. Sebagaimana Rasulullah 4 tahun dakwah secara sembunyi-sembunyi di rumah Arqam bin Abil Arqam. Muhammadiyah itu ada namanya Baitul Arqam. Artinya apa? Komitmennya dari rumah. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, kalau masih bicara kesalahan pendidikan kita ini dari sekolah, sekolah itu hanya persekolahan, tempat sekolah. Tapi kalau rumah itu disebut dengan pendidikan, maka siapa gurunya? Gurunya adalah ibunya. Siapa gurunya? Siapa kepala sekolahnya? Kepala sekolahnya adalah ayahnya. Maka bagaimana cara menanamkan nilai-nilai tauhid tersebut? Maka sangat luar biasanya Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan sebuah contoh terbaik. Ya, dan Luqmanul Hakim menjadi salah satu surat. Padahal Luqman ini bukan seorang nabi, Pak. Bukan seorang rasul. Hanya orang soleh. Tapi nasihat-nasihatnya sampai dalam Al-Quran. Maka dalam surah Luqman ayat 13 itu Luqman itu memberikan nasihat pertama kepada anaknya. Apa kata Luqman tersebut kepada anaknya? Ya bunayya la tusyrik billah. Artinya apa? Nasihat terbaik yang diberikan, pendidikan terbaik yang diberikan bukan dari sekolah tapi dari rumah, dan tauhid tersebut diajarkan dari rumah-rumah tersebut kepada gurunya adalah ibu dan ayahnya. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, ini punya anak kita. Kapan kita memberikan nasihat terbaik bahwa Allah lah yang menciptakan alam semesta, bahwa Allah lah yang mengirimkan rezeki buat kita? Kapan Pak, Bu? Apakah Bapak sibuk kerja, kemudian anak disekolahkan ke SD, ke sekolah-sekolah mahal, sekolah-sekolah besar, sekolah-sekolah mahal? Mohon maaf nih kita bicara, bapak-bapak, ibu-ibu kenal nggak dengan Nikita Mirzani? Nggak kenal ya, tapi tahu kan? Tahu nggak Nikita Mirzani tersebut alumni Pondok Pesantren Gontor? Kira-kira kelakuannya itu didapatkannya dari pondok atau tidak? Kira-kira pondoknya yang salah atau tidak? Enggak Pak. Enggak, pondoknya yang salah, bukan sekolahnya yang salah. Tapi siapa yang salah? Orang tua? Orang tua. Karena gurunya adalah orang tua Pak. Yang pertama. Maka bapak-bapak, kalaupun mahal pun sekolah Bapak taruh di Denpasar nih, dimanapun Bapak taruh di Denpasar nih, cuma Pak, kalau di rumah itu anak dikasih HP. Saya di rumah saya Pak, walaupun bagaimanapun saya tak ada TV di rumah Pak. Jadi saya nggak tahu berita terbaru itu apa, saya tak tahu Pak.
Karena komitmen Pak, bahwa kira-kira nih Pak, ini saya mau nanya lagi nih, kalau kita kenalan pertama kali apa yang kita tanya? Pak, ada berapa anak? Betul nggak? Betul nggak Pak? Berarti secara tidak langsung kita yakin bahwa aset terbesar kita adalah anak. Nggak, saya tanya Pak, ada berapa istri Pak? Bukan. Mobil berapa Pak? Aset berapa di Iden Pak? Enggak Pak, tapi yang pertama kita tanya itu apa Pak? Kalau kenalan, ada berapa anak Pak? Oh, anak 3, 1 di sini, 1. Artinya secara tak langsung kita percaya bahwa aset terbesar kita adalah anak. Kalau anak tak bisa menyesuaikan ekspektasi kita, 20 tahun lagi ternyata kekecewaan besar. Dia tak pandai menyolatkan kita, tak pandai baca Quran, kemudian dia tak tahu sholat. Ya itu kan kesalahan sekolahnya saya sekolahkan tapi tak pandai sholat. Alhamdulillah Pak, bukan Pak salah Pak, yang salah tuh kita orang tuanya. Anak tak pandai sholat. Maka dalam kitab Tarbiyatul Aulad, ya, karangan Nasih Ulwan, ya, seorang profesor di Mesir, beliau menulis Tarbiyatul Aulad ini bagaimana mendidik anak. Diceritakan bahwa yang pertama yang harus dilakukan di rumah dimulai dari pendidikan nasihat. Pendidikan nasihat. Pak, kapan terakhir kali Bapak ngomong sama anak? Ada nggak ngomong sama anak? Nah, ini ayo. Atau Pak, bicara tentang tauhid. Ya, nah, ayo kita Allah yang menciptakan kita. Nah, jangan dia akan bicara tentang tauhid secara tidak langsung. Dari apa? Dari ayahnya. Dari kata ayahku seperti ini, kata ibuku seperti ini. Ini kalau kamu menanam pohon, nah, ini Allah yang menciptakan pohon ini. Kamu cabut, maka bisa nggak kalau pohon itu dicabut? Nggak bisa Bu ya. Allah yang menguatkan. Seperti itulah tauhid kita. Seperti pohon yang kuat, yang tak bisa dicabut dengan mudah. Maka seperti itulah tauhid kita. Nah, kapan terakhir kali kita memberikan nasihat kehidupan? Luqman ini dalam sejarah ternyata dia hanya seorang budak Pak. Seorang budak, tapi namanya diceritakan dalam Al-Quran oleh Rasulullah SAW. Artinya apa? Nasihat yang pertama yang diberikan adalah nasihat tauhid. 4 tahun lamanya pendidikan diajarkan Rasulullah di kota Mekah, barulah keluar dakwah secara terang-terangan. Maka ada 2 priorisasi. Hijrah pertama Rasulullah di Habasyah. Kenapa? Karena ada persekusi. Baru hijrah kedua di Madinah. Maka Pak, dalam konsepnya ternyata ketika kita bicara tentang Rasulullah tersebut, ternyata Allah perintahkan Rasulullah tersebut untuk merantau. Suruh anak kita merantau atau kita merantau Pak. Rasulullah tuh menangis bercecer air mata ketika disuruh keluar dari kampungnya Makkah. Pak, tapi apa yang terjadi? Jangan Pak, ini Bapak ini kan rata-rata orang perantauan semua nih. Ini sunnah Rasul nih Pak, kita merantau. Saya orang Padang. Merantau saya ke Pekanbaru. Merantau, tapi apa? Dengan catatan tahun ke-8 Hijriah Rasulullah pulang kampung Pak, untuk membangun kampungnya. Jadi jangan udah enak di Denpasar, kampung kita udah tak nampak jadinya. Na'udzubillah. Rasulullah enggak Pak, 8 tahun, setelah 8 tahun di Madinah pulang kampung, Fathul Makkah. Jadi orang perantauan ini sunnah Rasul, merantau. Maka suruh anak kita merantau besok, sejauh-jauhnya. Tapi dengan catatan komitmen tauhidnya sudah harus ada dulu. Janganlah ini anak kesayangan saya nih Pak, janganlah merantau dia. Rasulullah itu merantau 2 kali, merantau ke Habasyah dengan ke Madinah. Allah perintahkan, maka kita sunnah juga untuk merantau. Maka perintahkan anak kita merantau, tapi dengan catatan tauhidnya harus kuat. Dengan nasihat-nasihat kita, komitmen kita. Maka bapak-bapak yang kami muliakan karena Allah Tabaraka wa Ta'ala, komitmen kurikulum pendidikan yang pertama itu adalah komitmen tauhid Pak, kurikulum tauhid. Maka bapak-bapak semua yang punya anak hari ini, aset, kita yakin aset, maka bicara tentang tauhid lah pada mereka.
ketika duduk santai, ngomong. Maka dalam kitab Tarbiyatul Aulad, mohon maaf Pak ya, sebentar. Jadi ketika ya, anak-anak tersebut dalam kitab Tarbiyatul Aulad, kapan dimulainya tauhid itu, Ustaz? Ini itu kan. Kapan dimulai waktu mulai tauhid tersebut? Ternyata ya dalam kitab tersebut waktu dimulainya pendidikan tauhid itu di antara 0 sampai usia 7 tahun. Jadi bukan usia sweet 17, bukan usia 7 tahun, Pak. Baru diajarkan tauhid, bukan, Pak. Dari usia 0 sampai 7 tahun. Itulah pendidikan emas, masa-masa emas anak. Dia akan mudah menerima doktrin-doktrin yang didapatkan dari siapa? Maka doktrin terbaik itu dari rumah, Pak. Jangan bapak sibuk kerja, anak sibuk main, tetangga non-muslim. Nanti bicara tak apa-apa. Maka 0 sampai 7 tahun tersebut, ngomong sama anak, bicara. Seperti ini Allah yang menciptakan Rasulullah. Nah, gimana? Apa tadi? Nasihat terbaik. Nah, ya nak ya. Ayas jangan nampak abang ya. Apa ya? Nah, selalu kalau mau main kemanapun, ingat kalau azan. Nah, nanti ngaji nak ya. Nah, itu aja sudah selesai. Mau main dia mau hancurkan rumah silahkan. Yang penting aja 2 saya minta. Ngaji sama sholat dulu. Anak saya umur 7 tahun. Yang penting abang ngaji sama sholat. Ingat Allah yang memberikan kita rezeki. Abang mau mainan, Allah yang berikan kita rezeki. Nah, siapa yang berikan kita rezeki? Allah, nak. Maka bagaimana cara bersyukur atas rezeki yang Allah berikan tersebut? Tauhid kan masuk tauhid. Gitu Pak, jangan serahkan nanti kepada SD Muhammadiyah 3. Nanti salah anak ini alumni SD Muhammadiyah 3 nih Pak. Itu salah Pak. Kurikulum pendidikan yang pertama tersebut adalah kurikulum tauhid, Bapak-bapak yang kami muliakan kan Allah Taala. Dan itu didapatkan dari rumah-rumah kita. Al-Ummu Madrasatul Ula. Ibu itu sekolah pertama buat anaknya. Nah ini Pak. Ini kadang saya kalau keliling tuh Pak, pengajian selalu ngeluh tuh. Aduh, ini bapak-bapak sudahlah sibuk kerja, malamnya ngopi. Nah, ini masalah lagi. Kapan cerita sama anak dikasih HP. Nah, main HP nah. Anda nggak sini, main HP. Nah, main HP. Berarti jangan ganggu bapak. Gitu masalah, Pak. Ini masalahnya. Ketika anak dikasih HP nggak tahu apa yang dibacanya, nggak tahu apa yang ditengoknya, apa yang ditontonnya. Maka bapak-bapak yang kami muliakan karena Allah Tabaraka wa Ta'ala, kesalahan tersebutlah yang menjadi kesalahan fatal ketika di usia 0 sampai 7 tahun tersebut kita tak memberikan nasihat-nasihat terbaik dalam komitmen tauhid kepada anak-anak kita. Ya nak ya? Ya nak ya. Ya Pak ya. Nah, maka bapak-bapak yang kami muliakan karena Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, kurikulum pertama tadi tauhid yang diajarkan dari rumah selama 4 tahun. Ya, kalau kata Rasulullah 4 tahun, tapi dalam kitab Tarbiyatul Aulad itu 0 sampai 7 tahun. Dari 0 ternyata sampai 7 tahun. Maka ternyata ya sekolah terbaik itu sebenarnya bukan di SD Pak, di PAUD Pak. Di PAUD di TAUD itulah. Di mana mau anak kita ditaruh? Ini nanti taruh di TK ini. Nyanyi-nyanyi dia pandai. Ini kan kacau. Apa yang diajarkan nggak ada. Ya, nyanyi aja dia. Masalah. Kalau nyanyi-nyanyi berkaitan dengan tauhid ya bisa juga kita berikan nasihat di rumah kan. Tapi dia tak paham nanti kalau nyanyi-nyanyi aja. Aku ingin ke Mekah. Kita tahu apa itu. Apa yang nggak paham anak-anak itu? Berarti kita berikan nasihat. Ini nak, Mekah itu seperti ini. Mekah itu tempat kita, tempat Rasulullah dilahirkan. Kampung Rasulullah kapan? Mau nggak pergi ke Mekah? Mau nggak? Mau kan? Saya nggak, berarti kita tuh cinta sama negeri Rasul, Mekah. Kan gitu biasanya nyanyinya anak-anak aku. Anak saya yang ada nomor 2 umurnya 3,5 tahun. Itu kayak bawa. Makanya saya nyekolahkan anak saya itu Pak nggak di sekolah agama. Kenapa? Karena agama itu bukan di sekolah tapi di rumah. Terserah mau disekolahkan di mana anak kita, tapi pendidikan agamanya harus di rumah. Mau sekolah bagus pun, tapi tak ada pendidikan agamanya, sama saja Pak. Baik, yang kedua Bapak yang kami muliakan karena Allah Tabaraka wa Ta'ala.
Yang kedua, pendidikan apa yang diajarkan Rasulullah? Kurikulum apa yang kedua yang diajarkan Rasulullah setelah tauhid? Yang kedua, kurikulum kedua yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah kurikulum pendidikan akhlak. Ini jangan bicara dulu akhlak yang pertama, Pak. Ini kan kadang akhlak pertama, tapi dimulai dengan fondasi yang kuat dulu, kuatkan anak dulu dengan tauhid. Apalagi anak umur 0 sampai 7 tahun, Pak. Bicara akhlak kamu nakal kamu. Masalah nakal kamu. Ya umur masih 7 tahun, Pak. Ya mana bicara akhlak, Pak. Tapi tauhid dikuatkan dulu, Pak. Tauhid dari umur 0 sampai 7 tahun itu dikuatkan tauhid dulu. Mau hancur rumah, mau ngapain dia silahkan. Tapi tauhidnya sudah kuat. Baru setelah usia 7 sampai 13 tahun, dalam kitab Tarbiyat Awal diceritakan kurikulum akhlak yang harus dibahas lagi. Jadi jangan bicara anak umur 6 tahun, 7 tahun nakal, manjat-manjat meja apa itu biasa, Pak. Ya, karena belum bicara akhlak terlebih dahulu. Apa yang harus diajarkan? Tauhid dulu. Nah, makanya ada anak-anak di masjid. Kan dalam riwayat Rasulullah juga pernah Husain menduduki pundak Rasul ketika Rasul menjadi imam. Tapi apakah marah? Tidak, Pak. Tetapi harus yakin dulu tauhid. Kita ke masjid ini untuk sholat beribadah kepada Allah. Yakinkan anak kita. Tauhidnya kuatkan dulu. Nanti kalau nakal-nakal di masjid atau nanti lari-lari di masjid, Allah tak sayang sama kita. Kalau Allah tak sayang sama kita, Allah tak berikan kita rezeki. Yakinkan anak kita dulu dengan tauhid. Baru ketika dia sudah masuk usia 7 tahun, ya, kurikulumnya adalah pendidikan yang harus kita ajarkan adalah pendidikan akhlak. Baru akhlak. Baru ajarkan adab. Innamal bistuli utammima makarimal akhlak. Baru Rasulullah mengajarkan nilai akhlak dan adab. Kemudian dari mana dia dapatkan? Dari ayah dan ibunya juga, Pak. Akhlak ayah, ibunya. Ketika ayahnya bisa berterima kasih di rumah kepada dia, maka ketika dia masuk sekolah, dia pun akan diajarkan berterima kasih kepada orang-orang dan guru-guru teman-temannya. Ketika dia diajarkan meminta maaf di rumah, maka dia pun di luar rumah, di sekolah, di komunitas pertemanannya juga akan memberikan hal yang sama dengan meminta maaf. Anak kita ini kadang nggak mau kalah gitu kan. Dia salah dia tuh, Bu, salah dia kalau di sekolah kan dia tuh. Kenapa? Kita harus tahu, ternyata dia tidak pernah mendapatkan maaf dan terima kasih dari kedua orang tuanya di rumah. Jadi jangan salahkan anak, Pak, ketika nakal di sekolah. Nakal tuh nggak mau ngaku lagi. Kamu nyuri, nggak saya mau nyuri, dia yang salah tuh. Nah, itu tuh udah ada masalah tuh. Ditanya sama bapaknya, Pak, minta maaf kalau ada salah. Jadi kalau dia di sekolah pasti akan dia meminta maaf. Nah, seperti itu yang Rasulullah SAW ajarkan. Maka adab yang dia dapatkan adalah adab dari kedua orang tuanya, dari ayah dan ibunya. Kembali lagi saya sampaikan bahwa sekolah hanyalah fasilitator. Dimanapun kita sekolahkan, kalau di rumah dia tidak mendapatkan adab yang baik dari kedua orang tuanya, ya, maka dia di luar rumah itu tidak akan berakhlak, Pak. Maka perbedaan akhlak dan adab, ya. Akhlak itu komitmen dalam komitmen tauhid. Kalau adab itu norma, ya Pak ya. Contoh, kalau Bapak mau ke Singapura, Pak, kalau buang sampah sembarangan itu didenda, Pak, $500. Itu adab yang mengikuti norma yang berlaku. Itu adab. Tapi saya banyak cerita orang-orang Singapura kok sini santai aja buang sampah. Gitu kan? Ternyata apa? Ada hukum yang mengikat di sana. Ternyata di sini tak terlalu ketat hukumnya. Arti adabnya. Mana yang lebih penting? Maka yang diutamakan itu akhlak. Karena Rasulullah itu diutus untuk menyempurnakan akhlak. Maka dimanapun dia ditempatkan, maka akhlaknya sudah terbina. Dan pembinaan tersebut dimulai di rumah. Dan itu dimulai dari usia 7 sampai 13 tahun. Usia 7 sampai 13 tahun. Baru ajarkan anak kita di usia 7 itu akhlak yang baik. Karena dia sudah paham. Sudah mengerti. Kalau anak-anak meribut umur 5 tahun, dia belum paham, Pak.
tentang akhlak dan adab, tapi bicara dulu tentang tauhid dia kepada dia. Kemudian usia 7 sampai 13 tahun baru bicara akhlak, dan akhlak yang didapatkan dia tersebut adalah akhlak kepada kedua orang tuanya. Maka kalau saya sering tuh dikritik anak saya tuh, Buya aja seperti ini, akan akhirnya saya aduh ya Allah, ya betul ya, minta maaf lagi ya, maaf ya, oh, iya ya, maaf, Buya aja seperti ini, nah ada dong, Buya juga lah, nah, minta maaf kita lagi ya, minta maaf gitu. Jadi Pak, anak itu mencontoh ayahnya dan ibunya, jadi jadilah contoh yang baik bagi anak-anak kita. Kalau anak kita diajarkan berterima kasih, meminta maaf, maka itulah akhlak yang baik dari rumah. Yang didapatkannya di luar itu akan menjadi dia meminta maaf, berterima kasih. Ya Pak ya. Maka adab yang baik, akhlak yang baik itu dimulai dari rumah. Maka komitmen kita adalah di umur 7 tahun sampai 13 tahun bagaimana menguatkan akhlak dan adabnya. Dimulai dari tauhid yang benar. Ini tidak nanti baru umur 6 tahun udah bicara, nih kamu pakai ini gelang ini akan membawa keberuntungan untuk kamu. Allah, tauhid dah rusak. Pakai kalung nih ya, kalau kamu mau sekolah ini yang akan menjaga kamu, insya Allah. Ini masya Allah Pak. Bukan hanya itu Pak, tauhidnya udah dirusak umur sebelum lahir. Baru lahir dikasih bawang putih di sini. Masih ada sampai sini. Udah dirusak tauhidnya, baru lahir 0 tahun baru hitungan hari udah dikasih bawang putih sama peniti di sini untuk melindungi. Udah dirusak tauhidnya. Mana enggak rusak dia setelah itu? Mana nih akhlaknya rusak. Nah, udah dipasang gelang di sini untuk perlindungan. Mana nggak rusak, umur 0 tahun aja sudah dirusak tauhidnya, akidahnya sudah dirusak. Gimana nanti ketika besar dia sudah bicara tentang tauhidnya sudah rusak? Karena yang dibicarakan dulu tauhidnya sudah rusak. Maka tauhidnya dibenerin dulu, kemudian yang kedua akhlaknya diperbaiki, kemudian yang ketiga barulah ibadah. Baru ibadah Pak. Maka ibadah itu sejak kapan dimulai? Ibadah itu dimulai sejak umur 3 tahun sampai dia menginjak balik Pak pendidikannya. Dan itu terus berlanjut. Maka kata Allah tabaraka wa ta'ala, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Allah sampaikan bahwa ibadah itu hanya aku hanya perintahkan kepada kamu beribadah kepada aku mukhlishina lahuddin, ikhlas. Maka makna ikhlas ini hunafa, istiqomah. Maka istiqomah ini dimulai ketika tauhidnya sudah kuat, kemudian ketika setelah tauhidnya kuat, akhlaknya sudah benar, baru ibadah kita mulai Pak. Siapa yang mengajarkan dia ibadah? Kalau tidak bukan sekolah dia? Tidak Pak. Sekolah lagi-lagi hanya fasilitas Pak. Tapi orang tua Pak yang mengajarkan dia ibadah secara ikhlas. Iya. Nih, Ahmad, kamu ke masjid ya? Silakan ke masjid, sholat. Bapaknya di warung kopi. Cemana cerita? Iya, dia akan datang ke masjid, Pasti dia sholat ke masjid, karena sudah perintah bapaknya. Tapi tidak akan bertahan lama. Atau dia tanpa perintah bapaknya pun dia akan datang ke masjid karena ikut-ikutan temannya datang, dia datang juga. Tapi Pak tak akan bertahan lama Pak. Ibadah anak yang tanpa keteladanan orang tua dalam ibadah tersebut tidak akan bertahan lama. Percayalah, yakinlah. Kalau temannya tidak ada, dia tak akan sholat. Kalau tidak ada ayahnya, dia tidak akan sholat. Pergi kamu sholat ke masjid, jangan tiru bapakmu ini. Nah, ini masalah Pak. Bagaimana solusinya? Solusinya ketika ingin mengajarkan ibadah kepada anak, suruh dia berwudu. Maka kita juga ikutan berwudu. Gini cara berwudu? Enggak. Ikutin ayah ya nak ya. Nih, seperti ini. Kumur-kumur. Dia tengok. Gitu. Itu kenapa? Karena sudah ada keteladanan dari ayahnya, dilihat ayahnya. Kemudian dilihat ayahnya di saf yang pertama, sedang sholat subuh.
Bangunkan anak sholat subuh. Nah, bangunkan dia. Lagi ngantuk-ngantuk, bangunkan dia. Nah, apa yang kita kejar lagi? Ayo kita sholat. Nah, ayo sholat. Sholat kamu subuh ke masjid. Bangunkan dia sholat subuh. Lihat ada ayahnya di depan. Lagi sholat subuh. Berarti dia sudah merasa yakin bahwa ternyata kita menjadi keteladanan dalam ibadah. Maka bapak-bapak yang kami muliakan karena Allah Tabaraka wa Ta'ala, inilah yang menjadi komitmen keteladanan. Ya. Pertama tadi nasihat, kemudian kedua keteladanan. Keteladanan dalam kitab Tarbiyatul Bicara bahwa ketika anak kita melihat ayahnya bersikap keteladanan yang baik, maka dia akan mencontoh tersebut. Ibadah ayahnya, sholat ayahnya, ngaji dia. Jangan kamu ke masjid sholat, ngaji ya, masjid maghrib ya. Tapi tak pernah nengok ayahnya ngaji. Tak pernah nampak ayahnya ngaji. Ngapain aku ngaji? Dia akan berpikir nanti ketika di usia sudah paham, umur 15, 16. Dia akan mikir, ngapain aku ngaji? Bapakku tak pernah nampak aku lihat dia ngaji. Tapi gimana? Nah, sini kita ngaji sama-sama yuk. Alhamdulillah. Akhirnya ibadah itu menjadi hal yang mudah bagi dia. Karena dia lihat ayahnya ngaji setelah sholat subuh, ayahnya sholat ke masjid, ayahnya ngaji terus, ayahnya teladan, ayahnya menjadi teladan dan inspirasi buat dia, Pak. Maka ketika anak tersebut merantau kemanapun, Pak, dia pasti akan mencari tempat ibadah untuk sholat. Dia takkan pernah melupakan Al-Quran, karena ternyata itulah yang telah mendoktrinnya. Pendidikan dari awal tersebutlah yang sudah mendoktrinnya dari awal. Jadi ketika kita perintahkan, kamu ke Mesir saja sana, belajar pendidikan agama sana. Ayo ke Mesir. Kamu mau jadi dokter, silakan ke Jakarta. Kamu mau apa, silakan. Sudah selesai, kita sudah selesai. Karena sudah kuatlah komitmen dia. Tauhid dia, kita tak akan merasa apa. Tetapi yang ketiga kata Nasih Ulwan, pendidikan pengawasan. Nah, Pak, pengawasan ini sampai kapan? Nah, kata Nasih Ulwan, dari 17 sampai dia menikah. Dari umur 17 sampai dia menikah itu pengawasan. Baik laki-laki mau perempuan, pendidikan pengawasan itu sangat penting, Pak. Jadi kalau jangan dilepasin saja, tapi hubungi dia, telepon dia, kenapa? Nah, apa masalah? Ketika dia merasa tertutup, tidak ada tempat curhat, di mana dia cari curhatan? Orang-orang ke pacarnya. Nanti dia akan pacaran nanti, karena dia tidak ada tempat curhat di rumah. Dia takut curhat di rumah. Ketika apalagi anak-anak masa remaja, masa-masa puber, dia tahu dia di mana tempat dia akan curhat. Akhirnya dapat dia merasa nyaman dengan pasangan dia, curhat dari sana. Akhirnya terjadilah hal yang tidak diinginkan. Karena apa? Karena di rumah dia tidak dapat tempat meluapkan emosi dia. Maka dibutuhkan pengawasan. Abang ada masalah apa tadi? Ceritalah. Ini cerita, dia ngomong ngoceh, silahkan dia ngoceh. Oh iya, berikan nasihat dia gini nak, gini. Dapat dia merasa nyaman. Oh ya, ternyata ada ibuku tempat bercerita, ada ayahku tempat cerita. Ini enggak. Banyak cerita. Ngomong aja, udahlah diam berisik. Ini kan bapak ibu kayak gini. Udahlah, tak apa-apa ngomong kamu nih, udah kamu tuh nggak jelas ya. Dalam main sana. Anda apapun diceritakan anak dengerin, Pak. Kita pernah nggak ngedengerin anak kita apapun yang diceritakan anak kita itu kita dengerin? Apa aja. Anak saya suka bunga, Pak, tumbuh-tumbuhan. Dia cerita. Tapi luar biasanya anak saya. Ketika kita kasih tahu ini pohon, dia ingat dah. Ini luar biasa ternyata. Anak kita ini luar biasa, Pak. Apalagi kalau dia ngoceh, Pak, dengerin aja. Ngoceh apapun dengerin aja. Oh iya, ngapa? Oh iya. Excited kita mendengarkan dia ngomong. Ini, oh iya. Oh, gitu aja, Pak. Oh iya. Oh, berikan nasihat, seperti ini. Gitu, Pak. Maka inilah ibadah itu, Pak, menjadi keikhlasan bagi dia. Allah itu hanya perintahkan beribadah itu secara ikhlas, Pak. Maka ketika tak ada keikhlasan dalam ibadah, maka itulah suatu malapetaka. Ketika anak tersebut hanya takut sholat ketika ada bapaknya. Hanya beribadah ketika ada temannya. Dia ngaji, kenapa? Karena sibuk, karena ada teman yang ngaji, dia ngaji.
Dia ngikut sekolah temannya, teman aku sekolah di sini, ikut sekolah sini, tapi nggak tahu, nasihat nggak dapat, keteladanan nggak dapat, pengawasan pun nggak ada. Udah sekolah kamu yang bagus-bagus, tak diberikan pengawasan, maka ibadah dia tak akan ada keikhlasan lagi. Bapak-bapak yang kami muliakan karena Allah Tabaraka wa Ta'ala, kita tahu aset terbesar kita adalah anak kita. Kita tahu dan yakin dan pasti bahwa siapa yang tidak ingin salah satu amal jariah kita adalah doa anak yang soleh, yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Kalau ketika kita sudah mati dalam kubur tuh Pak, hanya doa anak kita yang menembus langit tersebut Pak. Anak kita gagal kita didik Pak, tak pandai menjadi imam ketika kita sholat, tak bisa membacakan setiap doa untuk kita. Nauzubillah, itulah kegagalan terbesar kita Pak. Rumah kita, semuanya tak berarti lagi ketika anak kita tak mendapatkan pendidikan yang baik Pak. Bapak-bapak yang kami muliakan karena Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka jagalah aset terbaik kita sebagaimana yang diajarkan Rasulullah. Tauhid yang kuat, akhlak yang benar, kemudian ibadah yang lurus. Maka keikhlasan, akhlak yang baik dan ibadah yang lurus adalah keniscayaan buat kita semua. Semoga Allah berikan taufik dan hidayah buat kita semua. Semoga seluruh anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, dan tentu saja akan mendoakan kita ketika kita telah tiada tadi. Amin ya rabbal alamin. Fastabiqul khairat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dan Bapak Ibu, demikian kajian ini. Insyaallah kami kita lanjutkan kajian subuh besok, dan telah ada Bapak Ibu semua yang bisa hadir. Demikian kita tutup dengan majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.